Halo boy, kembali lagi bersama gua Kelvin. Di sini lanjut lagi materi tentang forex buat pemula ya. Ini di chapter 2. Di chapter 2 ini gue bakal jelasin tentang istilah dasar dalam forex. Kenapa harus pahami istilah dasar forex dulu? Karena sebelum masuk ke analisa dan strategi, trader pemula perlu memahami istilah dasar dalam forex. Karena setiap keputusan trading, mulai dari entry, take profit, stop loss, sampai leverage, itu bergantung pada istilah ini. Tanpa memahaminya, trader sering salah langkah seperti salah pasang posisi atau tidak sadar risiko. Pahami dulu bahasanya, baru main di pasarnya. Dengan dasar yang kuat, proses belajar trading jadi jauh lebih mudah dan terarah. Yang pertama gue bakalan jelasin tentang entry, posisi buy sama sell. Buy itu long, sell itu short. Entry, apa itu entry? Entry adalah tindakan membuka posisi trading di pasar forex. Trader bisa memilih dua arah. Pertama itu ada buy. Buy itu membeli pasangan mata uang saat diprediksi harga akan naik. Sell itu menjual pasangan mata uang saat diprediksi harga akan turun. Berarti entry-nya itu setelah kalian memprediksi. Kalau kalian prediksi market bakalan naik, kalian buy. Kalau kalian prediksi market bakalan turun, kalian sell. Jangan sebaliknya ya. Selanjutnya itu manajemen risiko. Di situ ada istilah SL, take profit, stop loss, dan break even. Stop loss itu adalah melindungi modal dengan menutup posisi otomatis saat harga bergerak berlawanan. Take profit itu mengunci keuntungan otomatis ketika harga mencapai target profit. Kalau stop loss plus itu menggeser SL sedikit di atas harga entry setelah profit berjalan. Ini di situasi ketika kalian entry buy, karena di atas SL plus atau stop loss plus itu menggeser SL sedikit di atas harga entry setelah profit berjalan, agar posisi tetap terlindungi tapi tetap ada bonus profit kecil jika harga berbalik. BE, apa itu BE? BE itulah memindahkan stop loss ke harga entry saat posisi udah running, agar jika harga reversal, hasil akhirnya tidak rugi atau untung. B itu artinya break even atau impas, titik impas. Nih gue jelasin sedikit. SL itu ada di bawah, entry ada di sini, TP ada di sini. Nah, SL ini untuk batasin kerugian. Ketika ini entry buy ya. Ini area entry-nya. TP itu buat target profit. Ketika candle ngehit sini berarti kita udah entry. Ketika naik berarti dia hit profit. Kalau ke hit yang SL berarti kita mengalami kerugian. Kalau ngehit ke atas berarti kita mendapat keuntungan. Itu kalau SL dan TP. Selanjutnya itu ada stop loss plus. Stop loss plus itu apa? Nih, ketika candle sudah sini, kemudian dia naik lagi, ini kan berarti sudah running profit ya. SL yang tadinya di bawah itu digeser ke atas. SL-nya ada di sini. Nah, ini gunanya apa? Buat mengunci jika harga tiba-tiba berbalik arah dengan kencang. Ketika candle reversal dan kemudian ke hit SL plus, kita masih ada untung di antara ini, spread ini. Itu buat SL plus. Selanjutnya itu ada BE. BE itu break even. Jadi ketika harga sudah melewati harga entry, sudah running profit, SL yang tadinya di sini ditaruh di tempat entry. Nah, ketika reversal kita tidak mendapatkan untung atau rugi, jadi impas. Nah, ketika di atas kita masih mendapatkan antara jarak ini, spread antara entry sama SL. Kalau di atas itu SL plus. Jadi begitu. Selanjutnya itu ada manajemen risiko di money manajemennya. Risiko trade, gunakan maksimal 1-2% dari modal
setiap kali entry. Tujuannya agar modal tetap aman meski beberapa kali rugi. Contoh, punya modal $100, resiko 2%, artinya $2 resiko di setiap trade-nya. Artinya kalau kena SL, rugi maksimal cuma $2. Yang kedua itu ada risk to reward ratio. Bandingkan resiko dan target profit kamu. Contoh RR 1:2, resiko 2%, $2, target profit $4. Walaupun menang 5 dari 10 trade tetap bisa untung. Jika dalam 10 trade rugi 5 kali dikali $2 itu sama dengan $10 ruginya. Tapi ketika dari 5 trade, dari 10 trade profit 5 kali, 5 dikali 4 udah $20. Total masih plus $10. Ini pentingnya risk ratio. Hitung lot sesuai SL. Lot harus disesuaikan dengan jarak stop loss. Semakin jauh SL, artinya semakin kecil lot yang dipakai. Contoh, modal $100, resiko $2, SL 20 pips. Lot idealnya 0,01. Yang terakhir itu ada hitungan dan rekomendasi. Lot besar bukan berarti profit besar, tapi bisa berarti resiko besar. Dengan modal $100, low risknya itu dengan lot 0,02 10 pipsnya. Medium risk di 0,04 per 10 pips. High risknya di 0,05 per 10 pips. Artinya dengan modal $100 ini di 0,02 10 pips berarti merisikokan 2%. Kalau 0,04 berarti 4%. Ini per 10 pips. Jika 0,05 5%. 5% per 10 pips. Jika modalnya $500, low risknya itu ada di 0,03 lotnya per 10 pips ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri buat sisanya. Tambahan istilah penting dalam forex. Leverage. Apa itu leverage? Leverage adalah pinjaman dari broker agar kamu bisa trading lebih dari modal kamu. Semakin besar leverage, semakin besar peluang profit, tapi juga semakin besar resiko rugi. Contoh saja, modal $100 dengan leverage 1:500, kamu bisa buka posisi hingga $50.000. Artinya 100-nya dikali 500 itu bisa buka posisi hingga $50.000. Yang kedua itu ada spread. Spread itu selisih antara harga jual dan beli. Semakin kecil spread, semakin cepat profit tercapai. Yang kedua itu ada swap atau overnight free, biaya inap ya. Nah, yang kedua itu ada swap atau overnight free. Itu adalah biaya inap posisi yang dibuka lebih dari 1 hari. Contohnya ketika buy di hari Senin, kemudian posisi buy-nya ditutup di hari Selasa. Nah, itu akan dikenakan biaya overnight fee. Namun sekarang sudah jarang broker yang menggunakan swap atau overnight fee. Yang ketiga itu ada balance, equity, dan margin. Balance itu adalah saldo tanpa posisi terbuka. Kalau equity itu saldo ditambah hasil posisi berjalan, profit atau defisit. Yang ketiga itu ada margin level, ukuran kesehatan akun. Jangan sampai kurang dari 100%. Yang keempat itu ada floating profit atau loss. Itu adalah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena posisi masih terbuka. Stop out atau margin call. Kondisi saat margin habis dan broker otomatis menutup posisi rugi. Tanda bahwa risiko tidak terkontrol. Bisa lotnya terlalu besar, modal terlalu kecil, atau layernya terlalu banyak. Yang keenam itu ada drawdown.
Drawdown itu adalah persentase penurunan modal dari saldo tertinggi ke terendah. Gunanya untuk mengukur seberapa besar kerugian yang bisa kamu tahan. Volatilitas itu adalah ukuran seberapa cepat harga bergerak. Semakin tinggi volatilitas, semakin cepat peluang. Tapi risiko juga begitu. Nah, volatilitas ini biasanya jadi di sesi US ketika trading di market XAUUSD. Volatilitasnya ada di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bisa juga di saat news-news penting seperti NFP, FOMC, CPI, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari gua di chapter kedua ini ya. Lanjut di chapter ketiga besok. Oke, bye-bye. Thank you.